Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di Masjid Besar Kota Sleman. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Dan belajar di waktu pagi insya Allah lebih membekas. Karena bagian dari keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tantangan besar. Tantangannya apa, Pak? Biasanya waktu pagi ini adalah waktu yang paling nyaman untuk tidur. Sehingga orang lebih milih baru sholat subuh, zikir sebentar, pulang, mindu. Mindu tahu Pak ya? Ngulang tidur. Dia lebih milih untuk itu. Makanya biasanya kajian habis subuh ini tantangannya satu Pak. Ngantuk. Didongengi, diceritani, ayem, adem, merem. Dan itu tantangan ketika ngaji setelah subuh. Makanya bagi siapa yang bisa bertahan dengan baik, insya Allah akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih barokah. Saya masih ingat dulu waktu SMP, kajian subuh itu rutin setiap hari. Pesertanya paling cuman 3 orang, 4 orang, sekian orang, jadi sedikit. Karena nggak seneng orang di waktu pagi itu dipakai untuk duduk di masjid, dengerin kajian. Biasanya mereka lebih sibuk dengan sing wis ning pasar, wis toto-toto barang. Yang kegiatannya mau ke kantor sudah harus persiapan. Sehingga hanya sebagian orang yang mereka punya kepedulian untuk memanfaatkan waktu pagi dalam rangka untuk kajian. Terlebih ketika subuh rodok maju. Sekarang di Jogja, adzan subuh sebelum jam 4, jam 4 kurang 10. Kalau di sini jam berapa? Sama. Kalau MBSA kan agak mundur dikit ya. Mundur kurang lebih 5 atau 7 menit. Sehingga masjid yang lain mungkin sudah qomat, tapi masjid ini qomatnya agak belakangan. Boleh kasih julukan ini Masjid Al-Masbukin. Yang masbuk-masbuk di luar sana, nanti di sini insya Allah tidak sampai masbuk. Karena memang ada beda pendapat di antara para ahli astronomi di Indonesia berkaitan dengan waktu subuh, itu ngitungnya minus 20 derajat, ataukah minus 18 derajat, ataukah minus 15 derajat. Ada beda pendapat di situ. Setahu saya yang paling telat dalam hal ini adalah hisabnya kampus UII. UII itu minus 15 derajat. Jadi selisih 5 derajat dengan jadwal Departemen Agama yang umumnya ada. Sampai saya pernah ngisi kajian pasca subuh di bulan Ramadan. Setelah sahur, saya berangkat, itu di rumah sudah azan. Dari rumah ke UII butuh jarak kurang lebih 5 kilo. Sampai di UII masih sahur. Padahal di rumah sudah azan masjid-masjid sekitar. Sampai di Masjid Ulil Albab UII itu masih sahur. Akhirnya saya ikut sahur. Ya karena yang lain masih pada sahur, saya ikut sahur. Katanya di sini belum azan subuh. Baik. Nah, Nabi SAW pernah mengingatkan tentang sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Athqalus salati 'alal munafiqin as-subhu wal 'isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Lau ya'lamun nasu ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu apa nilai keutamaan ketika sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, tentu orang akan rela untuk datang ke masjid walaupun merangkak. Coba mas ini mas, rumahnya mana? Iya, Jakarta. Malam ini tinggal di, oh Masya Allah, ikut peserta tadi malam. Baik. Bapak rumahnya mana Pak? Warak. Dari sini berapa kilo Warak? 2 kilo. Berani dibayar berapa Pak? Bapak rela merangkak dari Warak ke sini Pak?
Kira-kira kalau 1 juta mau nggak Pak? Kurang gede ya rumah. Mau aku nemu 1 juta. Sehingga nilai keutamaan sholat subuh itu sampai membuat orang yang mungkin jarak rumahnya 10 kilo berani merangkak ke sini demi mendapatkan nilai pahalanya. Cuman karena tidak kelihatan, maka berat bagi mereka yang tidak punya iman yang kuat untuk melangkahkan kakinya, untuk sengaja berangkat ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka Bapak Ibu, ini adalah bagian dari manusia yang dikecualikan. Karena umumnya orang keberatan untuk bisa datang sholat subuh. Baik. Selanjutnya di pagi ini, sebagaimana tadi disampaikan dalam pengumuman, kita mau menggali lebih dalam tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ini adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membacakan aneka dalil berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bisa disebutkan Pak di antaranya Pak? 1. Surat Al-Ikhlas ini punya keutamaan senilai dengan 1/3 Al-Quran. Sehingga siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran. Makanya Nabi SAW pernah memberikan tantangan kepada para sahabat. Ayajizu ahadukum ayyakula fi yaumin Al-Quran. Apakah kalian keberatan untuk membaca Al-Quran dalam waktu sehari khatam? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man yutiku dzalika? Siapa di antara kami yang mampu untuk melakukan seperti itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, artinya surat Al-Ikhlas, itu senilai 1/3 Al-Quran. Sehingga kalau jenengan qiyamul lail, misalnya sholat witir 1 rakaat, atau sholat tahajud sekian rakaat, membaca Qul huwallahu ahad di 3 rakaat, itu mendapatkan pahala seperti membaca 1 Al-Quran. Oleh karena itu ada sebagian di antara sahabat Nabi SAW, setiap kali dia membaca surat apapun dalam sholat, selalu diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga dia selesai baca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru membaca surat-surat yang lain. Setiap kali sholat. Padahal beliau ini imam. Sampai memicu pertanyaan dari para makmum. Para makmumnya, mereka ingin tahu alasannya. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Saluhu lima yaf'alu dzalika. Coba tanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasan dia melakukan itu? Kemudian orang itu memberikan jawaban, Innahu usifatur rahman, wa inni uhibbuhu. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu isinya adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Kamu senang dengan surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu untuk masuk surga. Jenengan kalau senang dengan surat tertentu itu yang dilakukan apa Pak? Sering dibaca, terus apa lagi? Berusaha untuk dihafalkan, apalagi ditadaburi kandungan maknanya. Sampai ada sebagian orang yang dia menyampaikan testimoni dia terkait Al-Quran. Aku itu senang dengan surat Ar-Rahman. Maka dia rajin membaca surat Ar-Rahman. Mendengarkan surat Ar-Rahman itu terasa terenyuh ketika mendengarkannya. Dia bisa menikmatinya. Walaupun radong di sini Pak. Walaupun nggak paham maknanya. Tapi dia bisa terbawa perasaannya ketika dia membaca surat Ar-Rahman. Karena dia senang dengan surat Ar-Rahman. Ada juga sebagian orang yang senang dengan surat Qul huwallahu ahad. Ada sebagian orang yang senang dengan surat Alhaakumut Takatsur atau surat-surat yang lain. Masing-masing orang terkadang senang dengan surat tertentu. Dan itu dalam syariat kita tidak dilarang. Karena sebagian orang terkadang dia merasa lebih bisa meresapi surat tertentu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa 4 khulafaur rasyidin
itu pernah berkumpul. Mereka pernah berkumpul, lalu mereka dialog, bertanya antara satu dengan yang lain. Diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, anna sahabata ridwanullahi alaihim tadzakarul Qur'an. Para sahabat pernah berkumpul untuk saling mentadaburi isi Al-Quran. Lalu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan surat apa yang paling memberikan harapan besar baginya. Faqala Abu Bakar mengatakan, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirih, falam ara fihi ayatun arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala. Aku telah membaca Al-Quran dari mulai awal sampai akhir, dan tidak ada ayat Al-Quran yang memberikan harapan terbesar bagiku selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah ya Muhammad, masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya. Fa innahu la yushakilu bil abdi illa al-isyan, wa la yushakilu bil rabbi illa al-ghufran. Masing-masing orang beramal sesuai dengan keadaannya. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, manusia itu senang maksiat, tapi Allah senang mengampuni. Sehingga ayat ini memberikan harapan kepada kita. Kalaupun kita bermaksiat, ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sekarang giliran Umar. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qara'tul Qur'ana min awwalihi ila akhirih. Aku telah membaca Al-Quran dari mulai awal sampai akhir. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi ta'ala. Belum pernah aku lihat ada ayat yang lebih memberikan harapan bagi hidupku selain firman Allah Ta'ala, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit taul. Umar merasa ayat yang memberikan harapan besar adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah menyebutkan sifatnya di situ, ghafirid dzambi, dia zat yang maha pengampun dosa. Wa qabilit taubi, dan maha penerima taubat. Syadidil iqabi dzit taul, dia zat yang maha keras hukumannya dan memiliki kuasa. Kemudian kata Umar, qaddama ghufranadz dzunub ala qabilit taubah wa fi hadza isyaratun lil mu'minin. Allah mengampuni dosa hamba, dan ini didahulukan sebelum Allah mengatakan dia menerima taubat. Maksudnya gimana? Allah mengampuni dosa hamba sebelum hamba itu bertobat. Sehingga sangat mungkin bagi orang yang berbuat maksiat diampuni dosanya oleh Allah sebelum yang bersangkutan bertobat. Ini memberikan harapan bagi kita. Wa qala Utsman, lalu kata Utsman, qara'tu jami'al Qur'an. Aku membaca seluruh isi Quran min awwalihi wa akhirihi, dari mulai awal ila akhirihi sampai akhir. Falam ara arja ayatan wa ahsana min qawlihi ta'ala, dan belum pernah aku melihat ada ayat yang lebih memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang keras. Allah dahulukan ampunan sebelum azab. Wa qala Aliyun, kata Ali bin Abi Thalib, aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dan belum pernah aku jumpai ada ayat yang memberikan harapan melebihi firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang tukang maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Baik, ini 4 perkataan manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidun. Mereka menyampaikan testimoni berkaitan dengan ayat apa yang memberikan harapan bagi hidup mereka dari Al-Quran yang mereka baca. Dan semuanya mengarah kepada apa, Pak? Maha pengampunnya Allah
di mana mereka punya harapan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hambanya. Maksud saya begini. Seperti inilah contoh seorang mukmin yang mentadabburi Al-Qur'an. Jadi dia sampai bisa merasakan di sisi mana kau itu merasa bahagia ketika kau membaca Quran. Itu sampai bisa merasakan demikian. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang dia baca dari Al-Quran. Sebab banyak di antara kita yang tidak paham dengan apa yang kita baca. Tapi kalau jenengan paham, membaca sesuatu, Masya Allah, Allah berfirman seperti ini. Kok bagus sekali, diulangi lagi. Setelah diulangi lagi, kok bagus sekali, diulangi lagi. Sebab kalimat-kalimat yang indah, itu menyenangkan bagi hati seorang manusia. Terkadang kan kita nyari-nyari di internet, nemu kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu kita simpen, kita baca berulang-ulang, sampai kadang kita hafalkan. Karena manusia itu butuh motivasi. Dengan aneka kata-kata bijak yang membuat orang itu lebih semangat. Dan tidak ada motivasi yang lebih kuat dibandingkan motivasi yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita bisa mengambil pelajaran yang maksimal dari Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik, yang lebih sempurna ketika kita membaca Al-Quran. Baik. Selanjutnya, kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah sesungguhnya Allah itu Esa. Allah Esa dalam hal apa, Pak? Allah Esa dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah itu ada berapa? Ada 3. Cukup mudah untuk dihafalkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatannya kepada hambanya. Perbuatannya kepada hambanya itu apa saja, Pak? Coba Bapak sebutkan. Sebutkan satu contoh perbuatan Allah kepada hambanya. Kita cari yang merem ya. Bapak merem enggak? Oh tidak, Masya Allah. Memberi rizki, apalagi? Mengatur alam, apalagi? Menghidupkan, mematikan. Terus? Ya, memberi petunjuk, satu-satunya yang bisa menerima taubat, satu-satunya zat yang memberi hidayah, dan seterusnya. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah kepada hambanya. Kalau sampai ada orang yang meyakini ada makhluk yang melakukan seperti ini selain Allah, kita bisa sebut dia telah berbuat syirik. Contoh, ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa menerima taubat. Kamu kalau berbuat salah, kamu lapor saja kepada si A. Nanti dia kalau mengatakan dosamu sudah hapus, berarti sudah selesai. Apa ini, Pak? Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam masalah menerima taubat. Mohon maaf, Pak ya. Ada kelompok tertentu yang dia mendoktrin pengikutnya, nek kue salah, kudu lapor. Sehingga ada kertas laporan dosa. Kan tuh, hari ini saya dosa apa saja? Dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4. Sudah dikirim ke pusat. Setelah sampai pusat, nanti akan mendapatkan legalitas. Dosa seperti ini, kafarohnya adalah kamu harus store sekian rupiah. Dikirim ke rekening berikut. Ya, distempel. Kirim ulang kepada orang tadi. Nah, anggota ini setelah membaca itu, maka dia transfer. Nah, kalau transfernya sudah masuk, dapat balasan, dosamu sudah hapus. Masya Allah. Bapak pernah tahu kelompok itu, Pak? Dan itu ada di Indonesia, Pak. Sehingga dia sampai menerbitkan surat pengampunan dosa. Apa wewenang manusia sampai berani seperti itu? Apakah dia punya hak untuk mengampuni dosa hamba? Dan ini sebenarnya kesyirikan terselubung. Lalu kemudian dengan cara store sekian rupiah, akhirnya memperkaya pusat, memperkaya atasan. Atas nama pengampunan dosa. Kayak gini ada pengikutnya, Pak.
Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, likulli syai'in waris. Orang membuang apapun tuh pasti ada yang nemu. Pasti ada yang nemu. Walaupun buang putung rokok, ono sing jukuk, ada yang nemu, Pak. Artinya, semenyimpang apapun akidah dan pernyataan seseorang, pasti ada orang yang berminat untuk mengambilnya. Yang lain, satu-satunya zat yang mengatur alam adalah Allah. Yang mengendalikan hujan, yang mengendalikan cuaca, dan seterusnya. Ada sebagian orang yang punya keyakinan hujan ini bisa dikendalikan melalui pawang. Sehingga ada ritual-ritual pawang untuk mengendalikan hujan. Mungkin nggak seperti itu, Pak. Mustahil. Tapi kamu berkeyakinan si A ini bisa mengendalikan hujan, itu keyakinan kesyirikan. Sebab tidak ada yang bisa mengendalikan hujan kecuali Allah. Baik. Menyembuhkan itu termasuk perbuatan Allah, bukan? Menyembuhkan. Termasuk atau tidak? Termasuk. Kalau mengobati? Kalau mengobati, dokter. Makanya bedakan dua ini ya. Antara mengobati dengan menyembuhkan. Yang mampu dilakukan manusia yang mana? Mengobati. Manusia bisa menyembuhkan enggak? Dokter tolong sembuhkan saya Pak dokter. Itu salah atau benar kalimat itu? Dalam ikrar yang kita baca saat kita mendoakan orang sakit. Anta syafi. La shifa'a illa shifa'u. Ya Allah, engkau lah zat asy-syafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sehingga manusia tidak bisa menyembuhkan. Manusia bisa mengobati. Pengobatan itu ikhtiar, kesembuhan itu hasil. Begitu ya? Makanya tidak jaminan pengobatan yang canggih sembuh. Ada orang yang berobat jauh sampai ke luar negeri, gak sembuh-sembuh. Sudah bolak-balik ganti-ganti rumah sakit ini gak sembuh, rumah sakit ini gak sembuh. Sampai ke luar negeri. Begitu pulang, ngombe jamu gendong, mari. Begitu pulang dia minum jamu gendong, sembuh. Ada nggak pakai gitu, Pak? Ya sangat mungkin. Saya punya teman ya, dia berkali-kali masuk keluar rumah sakit. Rumah sakitnya bukan rumah sakit yang murah, Pak, rumah sakit yang mahal. Itu sampai nggak sembuh-sembuh berhari-hari. Akhirnya ibunya jengkel, bawa pulang. Ini teman kerja dan waktu itu beliau belum menikah. Sama ibunya jengkel dibawa pulang. Sampai di rumah, digawoning mantri, Pak, mantri suntik. Disuntik, besok sembuh, Pak. Kelas mantri lah, Pak. Mantri sama dokter itu selisihnya berapa jauh, Pak? Masya Allah. Ternyata kesembuhan itu tidak berbanding lurus dengan kecanggihan pengobatan. Makanya kalau sampai ada orang yang merasa bingung, golek obat, kok angel, kok larang, Allah tidak membebani kamu sesuai dengan kemampuanmu. Pengobatan itu ada di banyak tempat. Tidak harus dengan nilai yang mahal. Maka silahkan dijangkau semampunya. Artinya begini, tidak perlu gara-gara takut masalah sakit, godek loro, biayanya mahal. Biayanya mahal. Maka kamu jangan sampai sakit. Akhirnya kadang ada orang yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Padahal kalau orang sakit bisa berobat dengan cara yang lebih ringan, yang lebih murah. Karena tidak ada jaminan bahwasanya pengobatan yang mahal itu alamat sembuh. Sebab yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang kedua sekarang, hal khusus yang dimiliki oleh Allah adalah dalam masalah asma was sifat. Allah punya nama-nama khusus yang tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Dan Allah punya sifat-sifat khusus yang itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Contohnya, Pak, satu-satunya yang tahu hal yang gaib hanya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak akan bisa memahami dan meliputi ilmu Allah kecuali yang Dia berikan kepadanya. Baik. Allah menegaskan di ayat yang lain, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang ada di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai ada orang yang mengklaim si A itu
weruh sakdurunge winarah. Ngerti sebelum diberitahu. Dia meyakini bahwasanya si A mengetahui hal yang gaib. Apa ini, Pak? Termasuk di antara praktek kesyirikan. Dan Bapak Ibu perlu pahami, tidak ada makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali para nabi yang diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tahu hal yang gaib dan Allah tidak pernah menunjukkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Baik. Pernah satu ketika ada seorang dukun mau praktek ya. Dia bilang, aku ngerti, saya tahu di mana barangmu itu berada. Kan biasanya ada orang yang dijadikan sebagai konsultan barang hilang. Ditakoni wong, Pak, motor kula hilang ya Pak, mobil saya hilang. Itu kira-kira ada di mana Pak? Usai tak golekno, aku ngerti. Nah, dia ngaku tahu mobil hilangnya ada di mana. Itu kan berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ngapusi. Kemungkinan yang kedua, dia malingnya. Makanya ngerti mobilnya ada di mana. Baik. Nah, saat dia mau mencoba untuk melakukan ritual mengetahui itu, bingung dia. Pak, kok bingung kenapa Pak? Bukuku hilang ya Mas. Buku saya yang saya jadikan panduan untuk melihat benda hilang itu lagi tidak ada, buku saya hilang. Nyambung bukan Pak? Dia mengaku bisa tahu hal yang gaib, barang hilang, bukunya hilang, bingung. Bukti apa? Kalau dukun itu bodoh. Baik. Jin itu tahu nggak Pak sesuatu yang gaib? Jin. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Allah buktikan itu di masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam posisi apa? Berdiri. Berdiri dengan cara memegang tongkat. Para jin itu merasa ketika Nabi Sulaiman mati berdiri, mereka taunya Sulaiman masih hidup. Karena beliau berdiri dalam keadaan memegang tongkat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim rayap untuk makan tongkatnya Sulaiman. Falamma kharra, ketika Sulaiman itu terjatuh, tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fi adzabin muhin. Begitu Nabi Sulaiman terjatuh, mereka jadi sadar kalau emang jin itu tahu hal yang gaib, tentu mereka tidak akan bertahan bekerja selama beberapa waktu. Jadi yang membuat Sulaiman terjatuh apa? Rayap yang makan tongkatnya Sulaiman. Begitu tongkatnya rapuh, terjatuh Sulaiman. Oh, berarti selama ini beliau itu sudah meninggal dunia. Kok kita tidak tahu kalau beliau meninggal dunia? Akhirnya mereka bertahan bekerja. Allah buktikan bahwasanya jin tidak tahu hal yang gaib. Karena dulu ada sebagian orang yang meyakini jin tahu hal yang gaib. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang mengklaim jin tahu hal yang gaib. Padahal jin itu tidak tahu hal yang gaib. Wahai para jin yang ada di sini, kalian tidak tahu hal yang gaib. Karena Al-Quran menegaskan demikian. Baik. Yang ketiga, hak Allah yang ketiga yang wajib diesakan adalah hak untuk disembah. Hamba tidak boleh menyembah selain Allah. Siapa yang menyembah selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam keesaan Allah terkait hak dia untuk disembah. Ada banyak sekali praktek menyembah Allah. Dan mohon maaf ya, dari dulu sumber kesyirikan itu kuburan. Dari mulai syirik yang pertama di zaman Nabi Nuh, sampai syirik zaman belakangan, itu salah satu di antara penyebabnya adalah kuburan. Makanya Nabi SAW di awal-awal dakwah Islam melarang sahabat untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Sebelum iman mereka kuat, mereka dilarang untuk ziarah kubur. Alasannya, kalau orang ziarah kubur sebelum imannya kuat, dikhawatirkan nanti malah berbuat syirik di kuburan. Nah sekarang kan kebalikannya Pak ya. Kuburan itu diagungkan, dikasih cungkup, dikasih rumah-rumah, akhirnya malah diagungkan. Ini kalau kita pakai prinsip dakwah Nabi SAW, beliau akan kembalikan seperti aturan dulu.
Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur karena khawatir berbuat syirik. Berarti kalau sekarang ada orang yang rajin ziarah kubur dengan praktek-praktek aneka kesyirikan tadi, mungkin akan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waspada dengan interaksi bersama kuburan, sebab terkadang orang itu mengagungkan orang yang sudah mati melebihi batas. Baik. Allahus Samad. Dialah Allah As-Samad. As-Samad itu diterjemahkan oleh para ulama dengan sesuatu yang tidak membutuhkan yang lain. As-Samad kata Sya'bi, huwallazi la ya'kulu wa la yashrab. Dialah zat yang tidak makan dan tidak minum. Dalam arti, dia yang tidak membutuhkan apapun yang lain. Sehingga karena Allah tidak butuh apapun, maka yang lain butuh kepadanya. Dan di tempat kita, As-Samad diterjemahkan dengan tempat bergantung. Diterjemahkan dengan apa? Tempat bergantung. Sehingga Allahus Samad diartikan sebagai zat yang menjadi tempat bergantung bagi para hamba. Dan demikianlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Allah membuat para hamba bergantung kepadanya. Kesempurnaan Allah membuat para hamba semuanya bergantung kepadanya. Dan tidak ada tempat bergantung bagi hamba yang lebih sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, coba Bapak jadikan ini sebagai pengantar doa. Anda berdoa kepada Allah. Lalu panggil nama Allah, Ya As-Samad, Ya As-Samad, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad. Wahai zat yang menjadi tempat bergantung, wahai zat yang menjadi tempat bergantung. Kepada siapa aku harus meminta kalau bukan kepadamu? Kita sebut berulang-ulang pada saat kita berdoa kepada Allah. Disitulah Asmaul Husna kita jadikan sebagai wasilah dalam doa. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asma'ul husna itu. Bapak panggil nama As-Samad ketika Bapak merasa butuh kepada Allah. Antas Samad. Ya As-Samad. Ya Samad. Ya Samad. Wahai zat yang menjadi tempat bergantung. Aku mohon kepadamu. Kemudian sebutkan permintaan Bapak. Aku minta kepadamu A, minta kepadamu B, minta kepadamu C. Aneka permintaan silakan Anda sebutkan setelah Anda menyebutkan nama Allah sebagai zat tempat bergantung. Karena itu bukti bahwa kita bisa menyelami Asmaul Husna. Dengan menyelami Asmaul Husna, kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan makna Asmaul Husna yang kita gunakan. Tujuannya apa? Agar doa kita lebih mustajab. Karena salah satu di antara sebab doa mustajab adalah menggunakan Asmaul Husna. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak punya bapak. Maka tidak ada Allah bin siapa, itu tidak ada. Dan diyakini oleh orang musyrikin Allah itu punya bapak. Makanya mereka pernah datang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, nasab Rabbmu itu kayak apa sih? Nasabnya Allah itu kayak apa? Nasab Allah itu gimana Pak? Allah bin ini, bin ini, bin ini. Sebagian orang juga meyakini Allah punya anak. Dan ini keyakinan yang menodai kesucian Allah. Keyakinan yang menodai kesucian Allah. Seperti keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Bahwa Allah punya anak. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu unsur dari 3 trinitas. Allah kafirkan itu dalam Al-Quran. Demikian pula Allah berikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengatakan Allah punya anak. Di surat Maryam Allah berfirman, Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh, bumi terbelah dan gunung terbang. Anda aulir rahmani walada. Gara-gara ada orang yang mengatakan Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lahu ayyattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak. Maka Allah murka besar
ketika sampai ada hambanya yang mengatakan Allah punya anak. Sehingga Bapak kalau lihat, setiap kali Allah menyatakan perkataan orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah selalu iringi dengan kalimat Subhanah, Maha suci Dia, Maha suci Allah. Sebab mengatakan Allah punya anak itu menodai apa? Kesucian Allah. Saya punya cerita, ini yang terakhir ya, insyaallah, mengakhiri dari kajian pagi ini. Tersebutlah seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Baqillani. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Nah. Seorang raja Nasrani, kerajaan Bizantium, mengundang raja Muslim. Tolong datangkan kepada kami tokoh yang cerdas yang kamu miliki untuk berdiskusi dengan tokoh agama kami. Dikirimlah Abu Bakar Al-Baqillani. Ya. Setelah sampai di istana, dikasih protokol, dikasih tahu protokol kalau Bapak menghadap raja. Setelah begitu menghadap raja harus ruku di depan raja. Baru setelah itu kita akan mulai diskusi. Beliau tidak bersedia, saya tidak mau ruku di depan rajamu. Baik, kalau begitu tunggu dulu. Disampaikan kepada sang raja bahwa Abu Bakar Al-Baqillani tidak bersedia untuk ruku. Maka sang raja minta, ya sudah kalau begitu suruh dia bertahan, tunggu undangan. Akhirnya beliau disuruh untuk bertahan. Pintu kerajaan dibuat pendek oleh sang raja. Pintu kerajaan dibuat pendek. Panggil Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Nah, maksud sang raja, karena pintunya dibuat pendek, mau tidak mau, gimana? Nunduk. Pas di depan pintu, singgasana raja. Sehingga mau tidak mau, siapapun yang datang pasti dia akan nunduk. Begitu tepat di depan pintu, Abu Bakar menyadari, ini pasti tipu muslihat sang raja. Baik, silakan Tuan masuk melalui pintu ini. Baik, saya akan masuk. Masuklah Abu Bakar Al-Baqillani dengan cara mundur. Masuk mundur. Apa yang dilihat oleh sang raja pertama kali? Nggih? Kan saya penting masuk, Pak ya. Kan disuruh masuk, pintunya dibuat pendek. Beliau masuk dengan cara mundur. Emosi sang raja. Tapi sang raja menyadari ini bukan orang sembarangan, ini pasti orang pintar. Akhirnya begitu sudah menghadap sang raja, dengan tenangnya Abu Bakar Al-Baqillani melihat suasana. Raja ada di tengah, samping kanan kirinya para uskup-uskup yang disucikan. Langsung Abu Bakar Al-Baqillani menyapa para uskup tadi. Bagaimana Tuan Uskup kabarnya? Gimana kabar anak dan istrinya? Sehat semua kan? Emosi sang raja. Apa nggak ada orang yang lebih pintar daripada kamu? Loh kenapa? Apa kamu nggak tahu ini adalah manusia-manusia suci yang mereka tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak? Langsung ditembak. Kau mengatakan mereka manusia suci sehingga tidak boleh punya istri, punya anak. Tapi kau mengatakan Allah punya istri, punya anak. Siapa yang lebih suci? Fabuhital ladzi kafar. Terdiamlah sang raja. Mereka itu mensucikan uskup dengan mengatakan uskup tidak boleh punya istri, punya anak. Tapi mereka mengatakan Allah punya istri, punya anak. Apa nggak kurang ajar di hadapan Allah? Ini membuktikan bahwasanya logika mereka terbalik. Sampai pada titik ketika sang raja ini tanya, sekarang coba ceritakan tentang nabimu. Apakah nabimu pernah berperang? Jawab Abu Bakar, iya, nabiku pernah berperang. Dia pernah menang nggak? Pernah menang. Apakah nabimu pernah kalah? Iya, pernah kalah. Terkadang beliau berperang, terkadang menang, terkadang kalah. Langsung dikomentari oleh sang raja Nasrani ini. Nabi kok kalah perang? Jawab oleh Abu Bakar Al-Baqillani, Tuhan kok disalib? Tuhan kok disalib? Kalau memang dia Tuhan, mana mungkin dia disalib? Kalau Nabi kalah perang, dia manusia yang mungkin saja kalah perang. Tapi kalau sampai ada Tuhan kok disalib, pakai logika siapa? Dan sampai ada yang bilang, kenapa sih Yesus kok disalib? Apa kata mereka? Yesus disalib untuk menebus dosamu, dosaku, dan dosa semua umat manusia. Ini ceritanya orang Amerika, pendeta membuka layanan konsultasi syariah lewat HP. Dan ada videonya itu di YouTube, ada itu. Saya nonton videonya itu. Orang Amerika itu, Pak, pendeta Amerika.
Lalu ada orang yang tanya lewat telepon ya. Saya mau tanya, kenapa Yesus disalib? Jawab si pendeta ini, untuk menebus dosamu, dosaku, dan dosa semua umat manusia. Lalu si penanya ini balik tanya, apakah termasuk dosa orang yang menyalibnya? Apakah Yesus akan menebus dosa orang yang menyalib Yesus? Pendeta ini mengatakan, iya, termasuk dosa yang menyalib Yesus. Masya Allah, Pak. Sampai yang berbuat jahat sama Yesus saja, ditebus dosanya. Lalu orang ini tanya lagi, apakah termasuk dosanya kaum muslimin? Nah, pendeta ini bilang, tidak. Loh, salah kita apa? Mereka yang menyalib Yesus dosanya diampuni dan ditebus sama Yesus. Kita kaum muslimin yang tidak pernah berbuat salah sama Yesus, tidak termasuk di antara orang yang ditebus dosanya oleh Yesus. Salah kita apa, Pak, sama Yesus, Pak? Dan tidak ada. Nah, itulah kerancuan-kerancuan berpikir. Orang kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran tauhid, pasti nanti turunannya itu membingungkan semuanya. Karena itu tidak ada akidah yang lebih sejalan dengan logika selain akidah tauhid. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang berapa menit untuk sholat syuruk? Ya? Satu. Ada yang mau disampaikan? Nggih? Agak lama linarang nggih, berarti dibuat pendek saja. Monggo. Nah, dia pada dia saya tidak banyak itu. Ya, nawati. Yang pertama, saya pernah baca hadis bahwa siapa orang yang disibuk dengan Al-Quran, maka kebutuhannya akan cukup dibagikan orang yang meminta. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu disebut sifat polinas sifat manusia. Dapat hak yang mana bisa jangan sudah obat sehingga itu bahwa Al-Quran maksudnya. Baik, Masya Allah. Di pertanyaan yang berbobot. Disebutkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat. Yang menyebutkan ini adalah Al-Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Lalu muncul pertanyaan, Al-Quran sebagai obat itu bentuknya seperti apa, Pak? Baik, ada dua penyakit, Pak. Penyakit hati sama penyakit fisik. Yang lebih berbahaya yang mana, Pak? Menurut Bapak yang lebih berbahaya yang mana, Pak? Penyakit? Kenapa penyakit batin lebih berbahaya? Yang mendapatkan dampak buruk orang lain. Orang itu kalau punya penyakit iri, dengki, suka emosi, suka menipu, punya karakter suka ngapusi, yang mendapatkan dampak buruknya siapa? Tergantung posisi dia. Semakin tinggi, misalnya, yang punya penyakit seperti ini ternyata presiden, itu yang dapat dampak buruknya rakyat semuanya, Pak. Yang punya penyakit seperti ini adalah gubernur, yang dapat dampak buruknya satu provinsi. Yang punya penyakit seperti ini Pak RT, satu RT dapat dampak buruknya semua. Itulah bahayanya penyakit hati. Sehingga yang mendapatkan dampak buruk dari penyakit batin seseorang, lingkungan sekitarnya. Kalau penyakit fisik, kalaupun bisa menular ya, paling menular yang kontak langsung dengan dia. Baik, dalam kondisi ini jemaah, Al-Quran bisa menjadi obat. Obat bagi apa, Pak? Dua-duanya. Penyakit fisik dan penyakit batin. Penyakit batin jelas. Kenapa Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit batin? Karena siapa yang mempelajari Al-Quran dengan baik, lalu dia berusaha untuk mengamalkannya, hatinya akan berubah tahap demi tahap. Allah mengubah para sahabat yang dulu dari zaman kegelapan jahiliyah luar biasa jahatnya, berubah jadi pahlawan-pahlawan dalam masalah agama dengan Al-Quran. Allah mengubah kaum musyrikin jadi ahli tauhid dengan Al-Quran. Demikian pula Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit fisik melalui cara ruqyah. Sehingga ada orang yang sakit A, sakit B, begitu dibacakan ruqyah dengan izin Allah sembuh. Dan seterusnya. Maka Al-Quran adalah syifa'un lil mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Tapi obat penyakit hati itu lebih dominan dan lebih penting bagi manusia dibandingkan pengobatan secara fisik. Orang punya penyakit hati, dengki, hasad, paracetamol mempan enggak?
Nggak mempan, pakai ibuprofen. Podo wae mas. Ya sudah, pakai metilprednisolon, obat radang. Nggak mempan. Pakainya apa? Nasihat. Pakai nasihat-nasihat Al-Quran. Nah, dengan menggunakan nasihat-nasihat seperti ini, hatinya jadi semakin takut kepada Allah sehingga ada perubahan yang tidak bisa diobati oleh dokter. Selanjutnya, kalau tadi disebutkan bahwa apa tadi yang pertama? Yang sibuk dengan Al-Quran ya, kebutuhannya akan tercukupi. Hadis ini ada di Riyadhus Shalihin tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh An-Nawawi, salah satunya adalah man syaghalahul Quran anil mas'alah. Siapa yang sibuk membaca Quran sehingga dia nggak sempat berdoa. Saking sibuknya membaca Quran itu sampai tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Seperti adik-adik yang sedang menghafal Quran di pondok-pondok tahfidz ya. Itu kan waktunya habis untuk baca Quran, nambah hafalan, murojaah hafalan, nambah murojaah. Siang malam dia melakukan seperti itu. Sampai kelihatannya jarang berdoa orang ini. Karena saking sibuknya dengan Al-Quran. Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik dibandingkan orang yang rajin berdoa. Karena Allah tahu kebutuhan yang terbaik bagi orang ini. Sebagaimana Allah juga akan memberikan orang yang rajin berdoa sesuai dengan apa yang mereka minta. Allah kasih kepada orang yang rajin baca Quran lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa